Kira-kira ada dari orang tua? Ada nggak perubahan apa yang dialami dulu? Sudah. Ayo, siapa yang ini kira-kira perubahan apa? Oh, sekarang saya udah punya WA, saya harus ganti HP yang dulu, HP sudah harus HP yang digital, itu kan. Saya lalu nggak bisa pegang HP, sekarang bisa pegang. Kalau pegang sih bisa ya, Ibu. Iya. Ya kalau mungkin yang masih muda-muda ya lebih mudah menyesuaikan. Mungkin usia. Nah, sekarang harus belajar Mbak Markus. Karena kan biasanya kan kita kirim informasi toh. Nah, jadi harus paling tidak bisa cek HP-nya Markus gitu. Oh, ada informasi dari itu. Harus belajar. Sekarang bisa kan Mbak Markus? Nah, pasti bisa. Tidak ada yang sulit ya, pasti bisa. Coba nanti pulang dari sini, coba lihat HP-nya Mbak Kakung. Gimana sih kirim WA? Asal jangan salah kirim ke yang lain. Takutnya itu Bu, kalau nyasar. Berani mencoba. Gak apa-apa kalau kesasar sama kami, gak apa-apa. Yang jelas pasti ibu-ibu mengalami hal yang baru kan, pasti ada. Ya. Oke, kita lanjut. Ya, terima kasih Bu Alja sudah memimpin diskusi. Karena ada gangguan teknis, kita ganti Zoom ya Bapak Ibu semuanya ya. Sekali lagi saya izinkan saya untuk bisa share screen. Kita kembali ke tema kita yaitu manfaat dan juga bahaya gadget. Sekali lagi, gadget itu seperti dua mata sisi uang kayak gitu ya. Yang satu memberikan dampak positif, yang satu kalau terlalu kita tidak bisa memanage dan mengontrolnya itu juga akan berbahaya buat hidup dari anak-anak yang sedang kita dampingin, anak-anak usia dini yang sedang kita bina saat ini. Nah, kita coba lihat lagi bagaimana cara mengasuh anak di dunia digital ini. Tentunya anak itu dapat belajar, diarahkan, dan bisa berubah. Ada satu istilah adalah anak-anak itu adalah prototipe dari apa yang kita lakukan. Anak-anak itu meneladani dari apa yang kita lakukan. Jadi orang tua harus bisa memberikan contoh. Kalau kita mau mengarahkan sesuatu yang positif, tentunya orang tua juga harus mengerjakan hal-hal yang positif. Ketika kita mau membentuk anak untuk bisa kita arahkan sesuai dengan desainnya atau tujuan hidupnya, kita tentunya juga perlu menjadi contoh buat mereka. Nah, kita belajar dulu berkaitan dengan seperti apa sih model atau karakteristik anak di era digital ini. Atau seringkali kita menyebutkannya dengan anak-anak generasi Z atau generasi alpha. Ya, mereka itu memiliki dunianya sendiri. Kalau sudah asik main gadget, kalau mereka sudah mulai main handphone, dipanggil aja mereka nggak connect. Contohnya si A, halo A, gimana ini belajar? Nanti dulu, tunggu dulu, kayak gitu ya. Seringkali sudah asik dengan dunianya, karena mereka termasuk tipikal orang-orang yang individualisme. Jangan pernah membandingkan, loh kok saya masa kecil saya dulu bisa berinteraksi, bisa main dengan tetangga, main dengan teman sebaya, itu asik-asik aja. Hello, anak dunia sekarang ini mereka asik dengan dunianya sendiri. Terus keinginan, kebudayaan, dan cita rasa mereka dibentuk oleh teknologi. Bayangkan Bapak Ibu kalau kita lihat nih ya, selebgram atau nonton para artis yang punya anak kayak gitu ya, sudah lahir cengar, masih di dalam kandungan aja sudah difoto, kemudian sudah dipublish. Mereka baru lahir nih, posisi kelahiran aja sudah diposting kayak gitu ya, disuruh selfie. Otomatis ketika mereka melek, ya dunia mereka sudah diperhadapkan pada kamera kecil. Wah, mereka sudah bergaya, sudah bisa tahu namanya menyapa audiensnya yang di dunia maya kayak gitu. Mereka lebih familiar dengan hal kayak gitu. Dulu boro-boro kita disuruh foto ya, foto aja malu kayak gitu ya. Masuk studio foto itu mati gaya. Mau gaya kayak gimana ya? Anak-anak sekarang langsung kalau kamera check open langsung
mereka bisa bergaya, dan itu memang dunia mereka, era mereka. Kita nggak perlu kaget, kita nggak perlu gumunan, karena memang mereka lahir di era digital. 10 tahun yang lalu pasti sangat berbeda dengan 10 tahun sekarang, dan bahkan 10 tahun ke depan. Apalagi pembelajaran secara online, apalagi di masa pandemi ini dipercepat ya, semuanya masuk di dunia PJJ, pembelajaran jarak jauh, menuntut guru-guru untuk cepat belajar, memikirkan proses pembelajaran yang sangat relevan untuk dunia anak-anak. Dulu belajar anak TK harus datang ke sekolah, kemudian ngajarin mereka ketemu face to face. Sekarang kita mengenal Zoom, atau ibu-ibu guru belajar dengan ada media video conference ya, VC, WhatsApp group, semua digunakan untuk proses belajar, tidak harus tatap muka. Kemudian apalagi karakteristik mereka? Berkomunikasi melalui pengiriman berita secara instan, bermain game online, mengutamakan keluhan kepada teman melalui sosial media. Bapak Ibu semuanya, kalau kita ingin tahu berkaitan dengan apa yang dialami oleh anak-anak di era digital ini, coba cek sosial media mereka. Postingannya apa sih? Kemudian isinya apa aja sih? Apa yang mereka keluhkan sih? Kadang-kala ketika kita berinteraksi secara langsung, tinggal di rumah satu tempat, bahkan satu atap, mereka nggak pernah ngomong, nggak pernah cerita, nggak pernah sharing. Nah, makanya nanti di next session kita bicara diskusi bagaimana peran orang tua untuk mendampingi anak-anak di era digital. Yang mereka sharingkan, yang mereka jauh-jauhkan, atau mereka biasa untuk biasa terbuka adalah ketika mereka posting di dunia maya. Biasa-biasa anak-anak itu, kalau saya sedang mendampingi anak-anak remaja kayak gitu ya, postingannya biasanya adalah aduh gabut kayak gitu. Hal-hal yang nggak jelas kadang. Tetapi dari situ kita bisa masuk. Kenapa? Apa yang kamu rasakan? Apa yang kamu alami? Kenapa? Itu bagian yang perlu kita lihat. Pergerakan dari postingan mereka, runutan atau histori atau riwayatnya itu bisa kita runut. Bahkan ibu-ibu sekarang, zaman sekarang lagi nungguin anak bisa saja posting ya, update status. Ya, itu bagian yang ini perkembangan zaman kayak gitu loh ya. Kita nggak bisa menghalangi, tetapi kita juga bisa mengencounter atau melindungi diri kita supaya nggak sampai kebablasan sebagai ibu-ibu atau bapak-bapak kids zaman now gitu. Karena kita ingat, kita ini ditiru oleh generasi kita yang berikutnya. Nah, apa manfaat gadget bagi anak? Yang pertama, kalau belajar mereka bisa mudah keterampilan baru. Kita melihat YouTuber keren, Vicky Naki contohnya ya, dia bisa belajar bahasa, menguasai bahasa itu 8 bahasa. Bayangkan dulu kita belajar bahasa Inggris saja dari SD sampai SMA aja belum tentu canggih gitu ya, belum tentu mahir, belum tentu sampai advance, belum tentu bisa ngobrol cacisus dengan orang asing gitu. Sekarang Vicky Naki dengan belajar lewat YouTube, dia bisa menguasai 8 bahasa. Keren nggak sih? Bisa belajar bahasa Rusia, Korea, bahasa Inggris, apalagi bahasa Jepang. Semua bahasa dia bisa kuasai ketika dia belajar lewat YouTube. Nah, anak-anak kita bisa berkembang, kita berikan ruang untuk mereka belajar, mengulik hal-hal baru ketika segmennya betul, ketika kita bisa memberikan wadah yang tepat untuk mereka belajar. Tetapi kalau itu disalahgunakan bisa jadi kebablasan juga kayak gitu ya. Mudah belajar tentang keterampilan baru, kemudian meningkatkan kemampuan visual dan spasial kayak gitu ya. Anak-anak yang belajar secara visual cepat banget ketika melihat gambar, ketika melihat video, itu sesuatu yang akan menstimulus otak mereka untuk belajar sehingga mereka cepat nangkap. Kemudian menambah pengetahuan umum. Dulu belajar buka istilah itu harus punya kamus tebel dulu, segini nih, ensiklopedia. Ya, harus ke perpustakaan dulu, harus ngangkut dulu, kayak gitu ya. Sekarang dengan digital,
apalagi tadi ya dikatakan tanya Mbah Google kayak gitu ya, tinggal klik, Mbah Google bisa memberikan semua referensi tentang hal-hal yang ingin kita pelajari. Bahkan menu resep pun bisa kita cari, ribuan resep pun bisa ada. Bagaimana sih membuat kue kayak gitu ya, sifon yang enak dan empuk kayak gitu. Oh, semua referensi dari YouTube, dari semua aplikasi muncul itu, dan kita tinggal belajar dan ikuti resepnya. Betapa kita dipermudah dengan manfaat gadget yang sedang kita gunakan saat ini. Makanya kenapa handphone kita sebut smartphone, karena satu alat bisa kita akses untuk semua. Bisa untuk dengerin musik, bisa untuk menjelajah hal-hal baru, bisa untuk melihat wisata. Kalau dulu wisata harus datang ya. Sekarang mau belajar ke museum mana, di belahan mana, kita akan tahu. Tinggal diklik saja kita bisa berpetualang untuk akses semua hal yang ingin kita tahu. Wow, betapa menariknya gadget yang kita miliki. Tetapi ingat, tadi ya, sisi mata uang. Satu memberi manfaat, dan satu juga ada bahayanya. Di masa pandemi ini, peningkatan penggunaan gadget itu makin meningkat. Satu hari bisa jadi dalam riset bahwa penggunaan gadget itu anak bisa mengakses YouTube satu hari itu lebih dari 4 jam. Bayangkan ya, waktunya habis untuk akses YouTube. Main sosial media, mereka bisa menghabiskan waktu lebih dari 2 jam dalam satu hari. Wow, ini satu angka yang signifikan. 10 tahun yang lalu, pengguna internet hanya 10 miliar orang, juta ya, kayak gitu. Sekarang ini, peningkatannya setelah pandemi adalah penggunaan internet itu bisa lebih dari 3 miliar orang menggunakan internet, kayak gitu. Nah, ini betapa sangat-sangat pentingnya kehidupan di era digitalisasi ini. Makanya kita juga perlu waspada karena dampak negatifnya juga ada. Apa dampak negatifnya? Manusia yang dibentuk oleh digitalisasi saat ini adalah menjadi pribadi yang konsumerisme. Bayangkan semua dunia online, belanja online, mulai dari Shopee, Lazada, Tokopedia, Bukalapak, Biblik, semuanya. Terus materialistis dan hedonisme itu adalah mementingkan diri sendiri, kayak gitu ya. Individualisme, social sensitivity-nya kurang, kepekaannya kurang. Apalagi melihat kebutuhan-kebutuhan apa yang terjadi di dunia sekitarnya makin tidak peka. Karena mereka terlalu asik dan menunduk dengan gadgetnya. Kita nggak mau membentuk anak-anak yang sedang kita dampingi menjadi pribadi yang begitu. Sangat sedih sekali ya, Bapak Ibu, kalau kita melihat anak-anak kita mengalami satu degradasi atau penurunan kebudayaan yang sebenarnya kita mau hindari itu. Apalagi dampaknya? Mereka lebih mengalami kecemasan. Kalau sekarang ini ada namanya anxiety kayak gitu ya. Karena ketika gadget bermasalah, habis paket, mereka linglung kayak gitu ya, hamsyang. Kemana-mana, kalau sekarang ini kita ke kafe, atau ke tempat wisata, atau ke restoran manapun, pertama yang dilakukan mesti tanya, password wifi-nya apa di sini? Supaya tetap terkoneksi dengan dunia luar, kayak gitu ya. Wow, nggak lagi tanya menunya apa, tetapi password wifi-nya apa. Jadi kalau nggak koneksi dengan dunia maya itu rasanya gelisah, ketinggalan zaman, merasa ada sesuatu yang hilang, kayak gitu ya. Kalau nggak update nanti kudet, kurang update gitu. Nah, itu sangat menyedihkan. Makanya kenapa anak-anak sekarang dibilang dengan generasi narsisme. Selalu apapun diposting, selalu apapun ditunjukkan kepada dunia. Ini loh saya. Halo, apakah ini baik? Kalau itu digunakan dengan porsi yang tepat, itu sangat baik. Tetapi kalau itu kebablasan, ingat ada dampak kecemasan dan kegelisahan, itu sudah menjadi gangguan kejiwaan, dan itu yang nggak baik. Itu menjadi dampak negatif. Terus
ada kekerasan merupakan cara menyelesaikan masalah, atau dalam hal ini kita melihat ya dalam penggunaan gadget itu menjadi sesuatu yang sangat berbahaya. Sekarang ini kekerasan seksual, verbal abuse, kemudian kekerasan-kekerasan di dunia maya itu sangat tinggi sekali. Makanya Bapak Ibu hati-hati memposting apa yang sedang dilakukan anak, karena banyak sekali pedofilia. Pedofilia itu apa? Pedofilia itu adalah orang-orang yang punya gangguan mental yang menyukai anak-anak kecil, kayak gitu ya. Karena ada satu gangguan seksualitas dalam diri mereka yang membuat mereka menyukai anak-anak kecil. Dan kalau kita tidak hati-hati, kita posting anak sembarangan, kita perlu, karena mereka belum punya kebebasan untuk memilih bisa akses atau tidak, makanya kita yang perlu menjaga sebagai orang tua. Postinglah dengan bijak tentang apa yang anak-anak Bapak Ibu lakukan dalam sehari-hari supaya tetap dalam kondisi yang aman, mereka masa depannya aman. Karena sekali jejak digital itu abadi ya, meskipun kita hapus postingan kita, tetapi jejaknya itu selalu ada. Klik aja pasti nanti akan muncul kayak gitu, dan itu akan bisa membuat mental anak akan drop kayak gitu. Apalagi dampak negatifnya, jadi ketergantungan penuh, kecanduan bermain games online. Ketika diajak berkomunikasi, mereka sudah rasanya nggak nyambung dengan orang-orang di sekitarnya, nyambungnya dengan handphonenya saja kayak gitu ya. Kemudian ketika mereka suruh bermain dengan teman-temannya jadi nggak asik karena mainannya enaknya di game online. Nah, Bapak Ibu, perkembangan sekarang dunia digital, kita sekarang sedang mengenal istilah metaverse. Bagaimana ketika kita masuk ke dalam dunia maya, kita bisa membayangkan, mengilustrasikan, kita bisa mengimajinasikan bahwa kita hidup sebagai avatar, ya gitu ya. Ya, kita nyata nih ya, tetapi kita bisa masuk di dalam dunia maya yang mereka bisa berpikir mau melakukan apapun di dunia metaverse ini. Ini sangat mengerikan sekali di saat ini. Kalau kita tidak benar hati-hati, 10 tahun ke depan, wah, kita sudah nggak saling kenal nih satu dengan yang lain. Saya tinggal di Jakarta, Bapak Ibu semuanya. Tetangga sebelah kanan kiri aja nggak pernah nyapa. Karena semuanya sudah asik dengan dunia mereka. Pintu semuanya tertutup, kayak gitu ya. Kita hanya tinggal pulang pergi kerja, setelah itu masuk rumah, kemudian ya sudah begitu saja. Kalau di desa mungkin masih bisa berinteraksi ya, masih bisa kunjungan ke tetangga, masih bisa bersendagura, masih bisa saling menunjukkan keterbukaan. Di dunia di ibu kota itu sudah mulai sangat-sangat berkurang untuk bisa bersosialisasi dengan yang lainnya itu. Nah, ini sedih sekali kalau tinggal di ibu kota itu begitu ya, alami sesuatu yang tidak bisa berinteraksi. Kemudian ini yang penting, bagaimana kita seharusnya bersikap. Bagaimana kita sebagai orang tua bersikap. Apakah kita melarang anak kita untuk bermain gadget? Padahal itu dunia mereka, kayak gitu ya. Kita bilang jangan, mereka menangis, mereka tantrum, mereka memberontak, nggak mau. Nah, apalagi jiwa ibu-ibu, emak-emak ini rasanya pasti akan luluh ya ketika melihat anak kita nangis, akhirnya diperbolehkan. Ataukah kita memperbolehkan dengan bimbingan dan pengawasan? Menurut saya, ini pertanyaan refleksi untuk kita semuanya sebagai orang tua ya. Pola asuh era anak di era digital seperti apa? Ada paradigma yang keliru dalam mengasuh anak. Yang pertama adalah perubahan perilaku itu terjadi secara mekanistis. Artinya kalau anak nangis, beri permen atau bahkan hukuman, pendekatannya berarti itu behavior kayak gitu ya. Selalu kita menurutin apa yang menjadi kemauan anak. Itu menjadi satu perilaku yang mekanistis kayak gitu ya. Menurutin saja. Oh ya, karena anak itu kan pinter nih. Dia memperhatikan karakteristik orang tuanya. Ketika dia berperilaku ini, oh orang tuaku akan bertindak ini, makanya aku harus begini. Nah, makanya orang tua perlu dalam hal ini
punya pola asuh yang tepat di dalam mendampingi anak-anak di era digital. Atau yang salah adalah membiarkan saja anaknya bertumbuh, berubah dengan sendirinya. Dia kan secara natural akan mengalami perkembangan. Nanti di usia 3 bulan mereka bisa tengkurap, di usia setahun mereka bisa jalan. Normalnya begitu, kayak gitu ya. Itu salah Bapak Ibu semuanya. Kita perlu melihat bagaimana perkembangan anak kita. Bagaimana yang benar? Yang benar adalah membangun hubungan atau relasi yang sehat. Suka ngobrol, tanyain 2 hal yang selalu jangan lupa itu. Yang pertama adalah bagaimana perasaanmu hari ini ya nak, kayak gitu ya. Selalu tanyakan hal itu. Kemudian jangan paksakan kehendak. Kalau dia pertanyaan berikutnya adalah apa yang kamu suka lakukan hari ini? Kamu mau makanan apa hari ini? Seringkali orang tua memaksakan kehendak ya. Oh, pokoknya ini, pakai baju ini. Anak sudah bisa memilih, anak sudah punya kebebasan. Kalau mau membangun hubungan yang baik, berikan kepercayaan kepada anak mulai dari kecil untuk memutuskan. Diberikan boundaries yang tegas. Oh ini loh nak, ini bisa, ini tidak bisa. Kenapa? Alasannya jelaskan. Yang kedua, mengasuh anak dengan kehangatan dan kasih sayang. Seringkali kalau Dorothy Low mengatakan bahwa asuhlah anak dengan apresiasi, maka dia akan tumbuh dengan lebih maksimal dibandingkan mengasuh anak dengan ancaman atau hukuman. Seringkali hukuman itulah yang membuat anak akhirnya banal, akhirnya tidak berkembang secara otak, apalagi teriakan orang tua. Wah, kalau sudah emosi nih ya Ibu, itu menghambat perkembangan otak Ibu. Teriakan kita itu akan menghambat perkembangan otak anak kita. Coba dilus. Halo nak, ini sudah jam berapa? Kemudian berikan batasan waktu di dalam penggunaan gadget. Lakukan dengan konsisten. Perlakukan dengan hangat, kayak gitu ya. Berapa sih durasi maksimal penggunaan handphone? Dikalikan saja ibu-ibu 1 kali 1,5 usia anak. Kalau usia anak 7 tahun berarti ya maksimal 1 hari penggunaan anak itu 10 menit. Saya banyak belajar dari Kak Rostani ya, Bu Rostani kayak gitu ya. Bagaimana dia memberikan pengasuhan kepada anaknya. Baik, misal waktu saya dulu tinggal satu rumah dengan Kak Rostani. Secara konsisten mengatur penggunaan handphone, tetapi diajari dengan hangat kayak gitu ya. Nah, semua orang di sekitarnya, lingkungan orang di sekitarnya diberitahu, Michelle hanya bisa menggunakan handphone 5 menit. Waktu itu usianya 4 tahun, kayak gitu ya. 5 menit 1 hari. Dan itu pun ditayangkan adalah bukan games, tetapi ya video-video pendidikan, kayak gitu ya. Kartun pendidikan, kayak gitu. Jadi harus tegas dan konsisten, tetapi kita memperlakukan anak dengan hangat. Jangan paksa. Pokoknya 5 menit. Kalau lebih dari itu, mama hukum. Jangan. Nanti anak-anak akan takut kayak gitu ya. Terus budayakan untuk membangun komunikasi yang membangun. Dikomunikasikan apa-apa itu dijelaskan sehingga anak tahu, oh ini yang nggak bisa, ini yang boleh. Oh mama begini, oh papa begitu. Adanya keterbukaan. Anak-anak bisa loh. Coba tanya kepada ibu-ibu guru, bagaimana mereka kok bisa mengikuti pembiasaan. Karena mereka terbuka, sudah dikasih tahu dulu aturannya. Oh, bisa masuk, bisa makan, asalkan tugas selesai ini dan ini setelah dirapikan. Itu semuanya dilakukan pembiasaan. Dan yang paling penting adalah adanya kepercayaan. Berikan kepercayaan kepada anak. Loh nanti kalau mereka membuat kesalahan bagaimana? It's okay. Kesalahan itu anak akan membuat kita belajar. Dan akhirnya mereka akan tahu ternyata kesalahan juga akan membuat mereka bisa mengubah sesuatu yang lebih baik. Poin selanjutnya itu adalah adanya penerimaan dan penghargaan. Kalau mereka melakukan sesuatu, berikan apresiasi. Wow, hebat sekali. Kenapa sih anak-anak Indonesia ini kadang suka haus apresiasi? Karena di waktu kecil kita ini susah sekali dapat apresiasi dari orang tua. Orang tua kita punya prinsip, kalau apresiasi anak itu jangan di depan umum. Tapi kalau marah-marah harus di depan umum. Salah. Justru kalau menasihati anak itu harus empat mata. Tetapi kalau memberi apresiasi harus diperhadapkan kepada semua orang. Sehingga konfidenitas anak itu muncul. Begitu ya. Ya ini saya belajar. Baru gede ini setelah dewasa ini baru tahu.
Wow, ternyata kita ini sudah salah kaprah dalam mendapatkan pengasuhan. Yang paling penting dan ini menjadi powerful buat kita adalah nasihat paling ampuh adalah role model, keteladanan. Bapak Ibu menjadi teladan untuk anak-anak Bapak Ibu semuanya. Jadi ya susah-susah gampang kayak gitu ya. Tetapi kalau kita mau memanfaatkan penggunaan digital saat ini, gadget saat ini, kita akan mendapatkan benefit yang luar biasa. Tapi kalau kita tidak bisa memanage dalam penggunaan gadget di anak-anak kita, nah anak-anak kita akan menjadi generasi yang bablas. Kasihan sekali kayak gitu. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu semuanya di sesi ini. Kalau ada pertanyaan boleh silakan saya kembalikan ke Bu Evi. Terima kasih Bu Maria untuk pemaparan materinya, sangat bagus dan yang pastinya ada pembelajaran yang sangat baik yang Bapak Ibu di sini dan kami semua di sini bisa terima. Dan kesempatan ini saya persilakan sama pada Bapak Ibu penanya 3 orang boleh dikasih kesempatan untuk bertanya mengenai materi yang tadi sudah dipaparkan. Silakan. Ya, silakan Mama. Belva. Anak saya itu kan setiap hari saya kasih waktu belajar main di HP. Dulu pacarnya terserah mereka siang, sore, Bentar. Oke. Kurang keras di sini. Di sini aja. Iya, karena berdekatan. Ya, Di sini silakan. Sini aja. Iya. Iya, sudah enggak apa-apa. setiap hari itu anak saya kasih waktu 2 jam untuk main HP. Itu terserah mereka mau diambil siang, sore, atau malam. Itu kira-kira udah tepat belum? Soalnya kalau dibebasin itu kupas kalian yang utamakan, kupas belajar. Ibu itu sudah tepat 2 jam itu belum. Terima kasih. Iya. Oh. Iya. 2 jam itu tepat apa? Iya, waktunya kan terserah mereka mau siang, Iya. sore. Tapi 2 jam 2 ya. jam. Kebanyakan apa kelebihan? Iya. Oke. Kurang. Oh, itu berarti pertanyaannya kan waktunya bebas pagi, siang, malam, tapi dikasih waktu 2 jam. Apakah itu sudah tepat atau belum? Jadi untuk masalah waktu tinggal semuanya itu kan kesepakatan. Balik lagi ya. Kalau kita memberikan kesepakatan secara konsisten kepada anak, tadi yang menjadi rumusan adalah kita memberikan durasi penggunaan gadget itu 1 kali 1,5 usia anak. Kalau 2 jam untuk usia anak 6 tahun atau 5 tahun, menurut saya itu terlalu banyak. Gitu. Nah, bagaimana cara menolonginnya? Nah, ini sudah terlanjur 2 jam, kayak gitu kan. Nah, sedangkan untuk akhirnya menyesuaikan dengan aturan konsisten waktu yang seharusnya 1 kali 1,5 jam untuk waktunya anak dalam bermain handphone, ya kan sudah nanti anak jadi kok sebentar sekali mainnya, kayak gitu ya, nanti diprotes gitu. Yang perlu kita lakukan adalah berikan penjelasan kepada anak secara konsisten. Ketika mereka diberikan kesempatan untuk menggunakan handphone, secara konsisten berikan timer. Oh, waktumu hari ini habis, kayak gitu. Kedua adalah berikan game atau permainan alternatif yang semua aktivitas itu menjadikan kreativitas anak muncul, kayak gitu ya. Jadi memang orang tua harus bekerja keras untuk memberikan mainan-mainan edukatif kepada anak. Jadi konteksnya mainan itu tidak harus membeli, Bapak Ibu semuanya. Sekarang ini dunia maya, ketika mereka tidur, ibu-ibu bayar harga untuk stalking, untuk riset apa ya games yang menarik untuk anak-anak di usia dini, kayak gitu. Di Instagram itu banyak sekali. Kalau toh perlu minta nih link-link kepada ibu guru ini paling banyak nih, kayak gitu ya. Di rumah yang bisa ada bahan-bahan di sekitar lingkungan, entah kertas bekas, entah itu dari
bahan alam, dari daun-daunan sekitarnya yang anak-anak bisa asik untuk main kayak gitu ya. Karena justru lewat permainan game edukatif itu yang kita lakukan, itu membuat anak bisa terbentuk, terbangun karakternya. Oh, ada problem solving. Oh, ini ada masalah. Ketika mereka main role play atau main pasar-pasaran, istilah orang Jawa gitu ya. Oh, mereka ngomong sendiri, mereka kreatif. Kemudian linguistik mereka terbangun. Kemudian kinestetik mereka terbangun. Bayangkan, kalau kita dapatin anak di usia dini sudah seharian melihat handphone, bagaimana dengan perkembangan otaknya? Sorot main phone secara mata ya itu akan merusak karena ada emisi yang akan mendistraksi matanya yang membuat mereka juga sakit. Kemudian secara radiasi otak juga akan mengalami pelemahan. Makanya kenapa zaman anak sekarang ini mudah lupa, apalagi kita ya. Sekarang ini ingatannya kok ingatan pendeknya cepat sekali lupa kayak gitu ya. Ya karena kita terlalu membiasakan diri untuk semua menggunakan handphone. Jadi itu ya Ibu ya, berharap satu revisi lagi mungkin ya untuk waktu penggunaannya, tetapi coba dijelaskan dengan hangat. Mungkin awal-awal juga akan mengalami kesulitan karena anak bisa protes. Kedua, berikan permainan edukatif alternatif yang membuat mereka melupakan untuk keinginan handphone. Secara konsisten berikan teladan. Kalau mereka sedang main, orang tuanya juga mendampingi dan tidak memegang handphone. Ini pasti sulit. Ini pasti sulit. Tetapi mari untuk generasi depan yang lebih baik, Bill Gates saja, Bapak Ibu semuanya, tidak memasukkan sekolah anak-anaknya yang menggunakan akses internet. Mereka memasukkan anaknya di sekolah yang semuanya natural, no gadget, no handphone, no internet, semuanya dilakukan secara natural, sekolah alam kayak gitu ya. Dan itu riset menunjukkan bahwa anak-anak yang belajar secara natural, kemudian perkembangan otaknya lebih berkembang dengan signifikan di masa perkembangan berikutnya dibandingkan anak-anak yang mungkin terlalu teradiktif dengan handphone saat ini kayak gitu ya. Itu maaf dengan Bu siapa tadi saya lupa menanyakan. Oke, apakah ada lagi? Mama Belva, Oke, Mama Belva. Iya. Oke, terima kasih. Apakah ada lagi penanya? Nanti bisa mengambil. Oh iya, nanti bisa mengambil hadiahnya. Wow, dapat hadiah. Ada Bapak. Jadi Bapak-bapak satu ya. Satu. Ya, silakan Mama Alfian. Sini aja. Biar bentar Mama Alfian. Oke, Mama Alfian. Putar aja ya, gini ya. Ini, iya. Ya, silakan. Di era sekarang ini kan orang tua kerja juga melalui gadget itu ya Bu ya. Bagaimana caranya mengatasi agar karena kan ketika kita kerja itu kan setiap saat, maksudnya ada kadang pagi, kadang siang, ada juga kadang malam, kita kerja lewat gadget gitu. Nah, terkadang ketika kita kerja, anak kita itu kan lagi pengen dekat dengan kita. Dan ketika anak kita sedang pengen dekat dengan kita, otomatis kan reach-off gadget, aku juga pengen ke main gadget, aku juga mau pengen ke makan YouTube atau nonton TV, jadi kan kita jadi kurang waktu dengan anak. Cara mengatasinya agar ketika kita kerja bisa maksimal, tapi juga ngurus anak dengan maksimal tanpa diganggu dengan gadget itu bisa jauh, karena selama ini saya masih kewalahan dengan hal semacam seperti itu. Terima kasih. Terima kasih, Mama Alfian. Oke, ulang tolong, Bu Evi. Jelas ya tadi. Udah. Gimana? Ulang dong, minta tolong. Iya. Jadi orang tuanya kerja. Tadi itu kerja, orang tuanya kerja pagi, siang, malam. Cuman saat itu saat kerja, anaknya butuh juga untuk dekat sama
orang tua. Kerjanya online lewat HP gitu. Nah, bagaimana supaya kedua-duanya itu bisa maksimal, jadi bisa dampingi anak, tapi kerjanya juga karena lewat online menggunakan HP, ya bisa juga maksimal juga dengan kerjanya. Gitu. Oke. Ya. Karena pas kerja itu anaknya pas pengen untuk dekat sama orang tua. Iya. Ini pegang punya HP sendiri nggak? Oke. Gitu. Mengerti Ya, situasinya silakan. pasti tidak mudah sekali ya dialami ya, kayak gitu. Ini memang jadi tantangan untuk kita sebagai orang tua, apalagi sekarang ini kalau pekerjaannya freelance dan semua kaitannya adalah di dunia online, kayak gitu ya. Menjadi fokus yang terakhir, poin yang terakhir adalah orang tua harus menunjukkan keteladanan, padahal dunia kita adalah kerjaannya di handphone, kayak gitu ya. Nah, ini perlu komunikasi, Bapak Ibu semuanya ya. Sekali lagi, komunikasi disampaikan, mama itu kerjanya adalah di dunia online, kayak gitu. Penjelasan itu perlu dijelaskan secara terbuka, sehingga anak memahami, sehingga ketika anak kita bilang, nggak boleh main handphone, mama juga lagi kerja ini, loh mama juga main handphone, supaya anak tidak protes. Itu pertama, berikan komunikasi, berikan keterbukaan, penjelasan tentang apa yang Bapak Ibu sedang lakukan ketika bermain handphone, kayak gitu. Kemudian yang kedua adalah perlu porsi waktu khusus untuk anak tahu, kayak gitu ya. Anak itu kan kenapa merengek-rengek ingin minta diperhatikan atau ingin kita fokuskan kepada dia, karena kebutuhan secara kedekatan ataupun kebutuhan untuk interaksi mungkin merasa kurang, tanda kutip ya, kayak gitu. Minta maaf kalau saya salah berasumsi, mungkin merasa kurang. Jadi prioritaskan dulu kebutuhan anak. Fokus kita kepada anak ya Bapak Ibu semuanya, dalam hal ini, dalam parenting ini, yang menjadi fokus kita bukan masalah dia akhirnya nggak bermain gadget, tetapi bagaimana fokus kita adalah kepada anak itu. Fokusnya kepada anak itu. Jadi sediakan dulu waktu yang tepat, waktu yang membuat dia oke, utamakan dia, perhatikan dia dulu. Kemudian kalau dia sudah tenang, bolehkah mama bekerja lagi? Boleh enggak ibu bekerja lagi? Nah, itu akan membuat anak itu merasa tidak tertolak dengan keberadaan kita, daripada kita, tahu nggak sih mama itu lagi sibuk, jangan ganggu dulu. Anak itu merasa terlukai kalau kita memperlakukan seperti itu, kayak gitu ya. Jadi satu, komunikasikan secara terbuka bahwa mama punya pekerjaan nih yang menuntut mama harus banyak berinteraksi dengan penggunaan handphone, kayak gitu. Yang kedua, sediakan waktu quality time yang terbaik, yang paling maksimal untuk anak, sehingga anak kebutuhannya untuk mengalami dapatkan kasih sayang cukup dari kita. Setelah itu baru selesai, kita bisa menggunakan waktu-waktu kita untuk bekerja secara online, kayak gitu ya. Yang penting kebutuhan untuk anak cukup dulu dengan kita. Yang ketiga adalah tadi, kita perlu kreatif menggunakan resource yang ada di lingkungan sekitar. Tidak selalu kebutuhan untuk menenangkan anak itu dengan memberikan handphone lagi kepada mereka secara sendiri. Kita perlu melihat apakah penggunaan handphone itu untuk mereka sendiri itu akan menolong mereka atau malah menjerumuskan mereka. Nah, ini kita perlu bijak di situ ya. Berharap kita saya banyak melihat ya resource dari orang tua Korea, bagaimana mereka memberikan pembelajaran, entah itu dengan membelikan buku, entah itu dengan permainan, ya dengan kreatif kayak gitu. Kalau setiap kali Bapak Ibu suka nonton variety show Superman ya, yang tayang kayak gitu, ada anak-anak kecil nih, banyak sekali edukasinya ini bagaimana orang tua mengasuh anak-anaknya sehingga mereka bisa dalam secara karakter dibentuk, secara kemandirian juga terbangun. Saya banyak belajar di situ kayak gitu ya. Dan itu kita perlu belajar sekali untuk referensi-referensi bagaimana mengasuh anak di usia ini seperti itu. Gitu.
Oke. Terima kasih Bu Maria untuk penjelasannya. Gimana Mama Alfian? Ya. Oke, terima kasih. Oke, satu lagi penanya. Monggo. Ya, mulai Bapak-bapak. Monggo Pak. Silakan. Ya, Bapak saya kayaknya mau bertanya. Atau Bapak Simon, Bapak Kembar. Monggo ibu-ibu yang lain. Kalau tadi yang dibilang rumusnya itu 1 kali 1,5. Kalau anak umur 7 tahun dikalikan dengan itu ya maksimalnya 10 menit ya. 10 menit. Kalau anak usia 5 tahun itu 7 lebih 7,5. Terus kalau anak 8 6 ya. 6 itu 8 atau 9 gitu. Itu yang ini. Tapi pada intinya bahwa kalau kita sebagai orang tua pasti akan dapat masalah dalam menerapkan apa yang sudah tadi disampaikan. Tetapi kembali lagi ke komunikasi, karena yang memahami anak kita adalah orang tuanya sendiri, bukan orang lain yang memahami anaknya. Gitu. Jadi bagaimana memahami cara komunikasi anak saya seperti ini, kemudian menyampaikannya yang tepat seperti apa, itu kita sendiri sebagai orang tua, gitu ya. Oke, monggo. Oke, silakan. Mama oh, ada Mama Evan. Silakan Mama Evan. Bisa maju ke sini Mama Evan. Ya, Mama Evan. Itu anak saya tuh kan udah terlalu over ya main HP. Terus bagaimana cara kita itu bisa meminit waktu untuk bisa mengurangi itu semua. Bisa manage waktunya ya. Iya. Ada saran bagaimana atau bagaimana cara kita bisa nolongin itu supaya Ya ini PR khusus ya kalau bagaimana dengan anak-anak yang sudah mengalami kecanduan kayak gimana nih cara nolongin ya. Kita aja yang sudah dewasa aja kalau sudah kecanduan juga akhirnya susah sekali ya. Nah, yang paling bisa kita lakukan adalah dengan melakukan pembiasaan. Jadi berikan pembiasaan dengan konsisten kepada anak. Meskipun pada awalnya anak-anak akan nangis, tantrum, merengek-rengek kayak gitu ya. Ya namanya kadang kala hati mama itu berbelas kasihan. Waduh nanti tidak enak sama tetangga, anak-anaknya menjerit-jerit, nangis, kenapa sih kayak gitu. Nah, kelemahan kita kalau kita tidak bisa memberikan aturan dengan konsisten, kita juga akan bisa dampaknya membuat anak juga terjerumus lagi kayak gitu. Tadi sudah tahu waktunya, kita tahu nih anak kita lagi kecanduan. Yang pertama adalah kalau itu bisa kita tangani secara mandiri dengan melatih, memberikan pembiasaan, ya bisa kita lakukan kayak gitu ya di rumah kayak gitu. Yang kedua, kalau itu memang kita tidak bisa memberikan lagi treatment ataupun pembiasaan lagi, coba diberikan pendampingan lewat konseling Bapak Ibu semuanya ya. Ada sekarang ini kan di puskesmas ataupun di rumah sakit yang concern dengan pendampingan ibu dan anak kayak gitu, bisa dikonselingkan kepada mereka cara nolonginnya, mereka bisa nolongin untuk memberikan tips-tips kepada kita ataupun nanti anak-anak juga bisa diberikan konseling kayak gitu sehingga menolong mereka tidak lagi kecanduan. Dan yang terakhir adalah yang bisa kita lakukan ya dengan keteladanan kita. Usahakan kalau memang kita komit untuk membuat anak kita nggak lagi kecanduan, ya orang tua juga mengambil peran besar dalam hal ini, memberikan contoh. Itu bagian yang tidak mudah, tapi ingat selamatkan generasi kita. Kalau itu sudah sangat kebablasan, ya dampaknya akan buruk ke depannya yang akan kita alami seperti itu. Yang pertama, lakukan pembiasaan dulu. Kedua, kalau tidak bisa dilakukan, berarti bisa kita minta bantuan tim ahli, dalam hal ini tim konselor mungkin ya, untuk nolongin anak kita, konselor anak, supaya anak kita ditolongin. Yang ketiga adalah berikan keteladanan secara konsisten. Ya, begitu sih untuk tipsnya. Terima kasih Bu Maria untuk tipsnya. Jadi berikan pembiasaan, kemudian kalau memang tidak bisa, kita bisa konseling
konsultasi dengan yang ahli gitu. Dan yang penting juga keteladanan dari orang dewasa atau orang tua seperti itu. Karena semuanya itu kan karena anak peniru ya, peniru mereka lihat, mereka melakukan. Walaupun kita sudah keras suara kita untuk melarang, tapi namanya anak peniru tetap dia melakukan. Oke, terima kasih untuk 3 penanya yang sudah boleh bertanya pada pagi hari ini. Terima kasih untuk Bu Maria untuk kesempatannya boleh sharing materi tentang manfaat dan bahaya gadget ya untuk anak-anak. Ada sama dari Bu. Terima kasih Bu Maria. Ya, sama-sama Bu Alja dan untuk ibu-ibu semuanya. Mohon maaf semua hal yang tidak jelas ataupun mungkin masih perlu bertanya. Materi saya nanti akan share-kan ya. Iya, terima kasih Mama Kay dan juga Faith yang ada di Jakarta, Mama Faith, kemudian Mama Kay yang nggak bisa dan sama-sama. Terima kasih. Tadi Bapak Markus ya, masuk ya, masuk tapi ini Mama Martin ada beberapa yang join. Oke, terima kasih. Terima kasih Bu Guru, terima kasih Kak Maria. Sama-sama. Ya, terima kasih. Kami akan lanjut di sini. Terima kasih. Terima kasih ya. Oke, Sally, banyak terima kasih. Kan kami host ya. Jadikan host dulu. Oh, oke. Iya. Oke. Terima kasih. Selamat berkati. Ya. Masih rekod ya?